Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, amalan mutaqabbala. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Syekhul Azhar. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran, halo? Ustaz. Kedengeran, Iya, kedengeran. Syekhul Azhar, terima kasih. Mudah-mudahan dalam perjalanan diberikan keamanan dan keselamatan. Seluruh mahasantri pesantren Luhur Muamalah Mali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan kajian ataupun pembacaan kitab dari Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat yang ditulis oleh Dr. Muhammad Utsman Syubair yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Hasanuddin MA. Pagi ini Al-Faqir Abdul Mughni melanjutkan masih membahas tentang khasa'is, karakter-karakter yang ada di dalam fikih muamalah. Yang kedua, yang dikatakan karakter tersebut, yang disebut di sini sanian. Al-mu'amalatu tubna ala mura'atil ilali wal masalih. Sanian, al-mu'amalatu tubna ala mura'atil ilali wal masalih. Yang namanya muamalat, adapun muamalat, nah ini dari teksnya ini karakter yang kedua. Karakter yang kedua daripada fikih muamalat, yang disebutkan di sini adalah muamalat ataupun fikih muamalat dalam Islam berdasarkan hikmah dan maslahat-maslahat ataupun dia di situ dengan kata lain sangat logis dan rasional. Jadi ada alasan-alasannya. Inilah yang dipahami dari keterangan yang disebutkan oleh penulis. Di paragraf berikutnya dijelaskan di paragraf pertama. Idza kanat ghalibiyatul ibadati fil Islam ta'abbudiyah ghairu ma'qulatil ma'na atau ghairu mu'allalah bi'illatin mu'ayyanah. Ini masih izakan. Idza kanat ghalibiyatul ibadati fil islami ta'abbudiyatan ghairu ma'qulatil ma'na atau ghairu mu'allalatin bi'illatin mu'ayyanah wa innama yutlabu minal mukallafi al-iltizamu biha walau lam yudrik laha illatan mu'ayyanatan ka'adadi raka'atis salati wa taqbilil hajaril aswadi wa mashi zahiril khuffi badalan min batinihi kama qala Ali bin Abi Talib law kana ad-dinu yu'khadhu bil aqli lawajaba mashu batinil khuffi aula min zahirihi. Ini penggalan yang pertamanya yang ingin menjelaskan kalau dalam ghalibiyah kebanyakan daripada perkara-perkara ibadah dalam Islam itu sifatnya ta'abbudiyah. Apa artinya ta'abbudiyah? Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ibadah atau yang sering kita katakan ibadah mahdhah. Atau dengan kata lain dalam keterangan ini disebut ghairu ma'qulatil ma'na. Tidak dipahami makna dan maksudnya. Atau dengan kata lain, ghairu mu'allalah, tidak memiliki illat atau alasan, atau tidak didukung argumen dengan illat mu'ayyanah, alasan ataupun illat tertentu. Karena apa? Wa inna ma yutlau minal mukallaf. Karena yang dituntut, hanya saja yang dituntut dari seorang mukallaf. Dalam perkara-perkara ghalibiyah, ini ingat yang dikatakan kata kuncinya ghalibiyah, kebanyakan. Karena sekarang para ulama juga sudah menjelaskan kepada kita apa ilat-ilatnya ataupun makna-maknanya ataupun hikmah-hikmahnya kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Wa inna ma yutlabu minal mukallaf. Hanya saja dituntut dari seorang mukallaf. Al-iltizamu biha. Wa inna ma yutlabu minal mukallafi al-iltizamu biha. Dituntut dari seorang mukallaf komitmen, mengerjakan. Biha dengan ibadah tersebut. Pokoknya dikerjain, mungkin bahasa kita, jangan banyak tanya, lu kerjain aja dah. Dilakukan. Walau lam yudrik laha illatan mu'ayyanatan. Sekalipun dia tidak mengetahui apa itu illatnya. Yang penting Anda kerjakan.
Tidak penting Anda mengetahui ilatnya apa. Penulis Dr. Muhammad Utsman Syubair rahimahullah hafizahullah taala menjelaskan di sini contohnya. Apa contohnya? Bilangan rakaat salat. Nggak ada di rakaatus salat, bilangan rakaat salat. Ada yang 2 rakaat di salat subuh, barusan kita kerjakan 2 rakaat. Salat zuhur. Nah, ini kenapa kok salat subuh 2 rakaat? Kenapa salat zuhur 4 rakaat dan seterusnya? Tidak ada dalam buku-buku para ulama terdahulu alasan-alasan secara spesifik atau tidak dijelaskan ilatnya. Tapi kita disuruh al-iltizamu biha. Walaupun ada juga mungkin pemahaman, tapi tidak penting mengetahui atau secara spesifik berusaha mencari ilatnya. Contoh lain apalagi ketika kita berbicara tentang wa taqbilil hajaril aswadi. Wa taqbilil hajaril aswadi. Mencium yang namanya hajar aswad. Yang kita sama-sama tahu kalau ada orang yang pergi ke Mekah, ke Ka'bah, salah satu tempat yang orang berbondong-bondong, berebutan bahasanya, adalah mencium hajar aswad. Padahal batu doang, batu hitam. Dan dulu dikatakan dalam riwayat sahabat, kalau bukan gara-gara saya lihat Nabi Muhammad menciummu, aku nggak bakalan menciummu, wahai batu hitam. Tapi ini adalah ibadah. Ibadah adalah sebuah ibadah. Disyariatkan mencium hajar aswad tersebut. Apa ilatnya? Nah, lam yudrik. Kita kagak tahu tuh ilatnya apa. Cuman gara-gara kita melihat Nabi Muhammad SAW. Contoh lain kata penulis, beberapa hal yang banyak dari kita, bukan banyak, mungkin kita tidak mengetahui ilatnya tersebut. Contohnya yang dikatakan, wa massu zahiril khuffi badalan min batinihi. Wa massi zahirul khuffi badalan min ba. Ini contoh lain daripada al-ibadat ghairu ma'qulatil ma'na. Kita membasuh zahiril khuffi, bagian atas zahir daripada kasut ataupun khuf, bukan bagian yang bawahnya. Ketika ada orang pakai khuffain ataupun khuf tersebut yang dengan gara-gara dia musafir, kemudian dia memakai khuf tersebut, dia dan sebelumnya dengan ketentuan dia telah berwudu, kemudian ketika dia akan perbaiki wudunya, dia hanya membasuh yang bagian atasnya doang, bukan bagian bawahnya. Padahal kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, secara logis, "Lau kana ad-dinu yu'khadhu bil aqli, lawajaba mashu batinil khaffi aula min zahirihi." Kalau agama itu dengan logika, dengan rasional, dengan murni pemahaman akal saja, maka yang logis adalah membasuh zahir batinil khuf, membasuh batinil khuf, bagian bawahnya daripada khuf, daripada bagian atas. Ini contoh-contoh tentang yang dikatakan al-ibadatu fil Islam ghalibiyatuha ta'abbudiyah ghairu ma'qulil ma'na. Idza kanat ghalibiyah, ini dalam perkara ibadah. Ini ingin penulis ingin menjelaskan karakter daripada fikih ibadah. Karakter fikih ibadah dalam keterangan ini ghalibiyatuha ta'abbudiyah ghairu ma'qulatil ma'na. Fa'ina, bagaimana dengan muamalat? Nah, bagaimana dengan muamalat? Paragraf ini ingin menjelaskan perbedaan. Maka kalau kita berbicara muamalat yang sudah dirintis, yang sampai sekarang ada kajian-kajian fikih muamalat, dan hari ini juga kita membahas pengantar tentang fikih muamalat. Maka kata penulis, fa inna ghalibiyatal muamalati fil islami ma'qulatul ma'na ghairu ta'abbudiyah. Nah, ini perbedaan antara ibadah dan muamalah. Kalau ibadah tadi ghalibiyahnya, kebanyakannya ta'abbudiyah, ghairu ma'qulil ma'na. Tapi kalau ghalibiyatil muamalat, bahkan saya bisa menyimpulkan bukan ghalibiyah, mungkin hampir yang namanya muamalat tersebut seluruhnya ataupun karakternya muamalat adalah ma'qulatul ma'na. Dia dapat dipahami maknanya. Tidak disuruh, tidak misalnya dilarang, oh ini pokoknya nggak boleh, dilarang, enggak. Pasti dia itu ma'qulatul ma'na. Bukan ta'abudiyah, artinya ma'qulatul ma'na. Atau dengan kata lain, au mu'allalatun
bi'illatin muayyanatin yudrikuhal mukallafu au mu'allalatun bi'illatin muayyanatin yudrikuhal mukallafu. Atau dengan kata lain, yang namanya fikih muamalat, yang namanya tema-tema dalam fikih muamalat, yang namanya pembahasan dalam fikih muamalat, itu para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan Ki Hasanuddin, fa inna ghalibi fa au mu'allalat bi'illatin muayyanatin. Nah, mu'allalatun bi'illatin muayyanatin yudrikuhal mukallafu. Maka dalam fikih muamalah itu ada ilatnya. Apa ilatnya? Mungkin bahasa yang lain kalau saya kadang menggunakan, atau argumennya, ada alasannya, ada rasionalisasinya. Ada rasionalisasinya yang itu dapat dimengerti oleh seorang mukallaf. Yudrikuhal mukallaf. Di sini penulis mengutip apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Pemahaman penulis ini berdasarkan salah satunya apa yang dituliskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dahulu dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Apa kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala? Al-aslu fil ibadati bin nisbati lil mukallafi at-ta'abbud. Al-aslu fil ibadati bin nisbati lil mukallafi at-ta'abbud. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam buku beliau, al-aslu fil ibadati bin nisbati lil mukallafi at-ta'abbud duna liltifat ilal ma'ani wa aslul adat. Nah ini wa aslul adat al-iltifatu ilal ma'ani. Al-Imam Asy-Syatibi dalam statementnya menyatakan, al-aslu fil ibadati bin nisbati lil mukallafi at-ta'abbudu dunal iltifat ilal ma'ani wa aslul adat al-iltifatu ilal ma'ani. Nah ini statement Al-Imam Asy-Syatibi menggambarkan tentang perbedaan khasais daripada fikih ibadat dan fikih muamalat. Imam Asy-Syatibi menggunakan sini kata-kata adat. Yang kita pahami ataupun yang dipahami adat di sini adalah al-muamalat. Asalnya dalam perkara ibadah bagi seorang mukallaf adalah at-ta'abbud. Ya. Al-aslu fil ibadati bin nisbati lil mukallafi at-ta'abbud. Asalnya bagi hukum asalnya ataupun karakternya, dasarnya urusan-urusan ibadah bagi seorang mukallaf adalah dia tadi melaksanakan al-iltizam bi ta'abbud, ibadah dengan apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan kepada alasan-alasan sebab-sebabnya ilal ma'ani. Dunal iltifat ilal ma'ani. Ini dalam perkara ibadah, kata Imam Syatibi. Sedangkan dalam perkara muamalat, yaitu yang disebutkan dalam keterangan ini adalah adat wa aslul adat. Sedangkan dalam perkara muamalat, sedangkan dalam perkara hal-hal yang tidak dikatakan ibadah secara mahdhah, walaupun karena muamalah juga adalah bagian dari ibadah kepada Allah juga. Makanya kita belajar fikih muamalah biar ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sedangkan hukum karakter asalnya daripada al-muamalat ataupun al-adat, kita harus mengerti al-iltifatu ilal ma'an. Kita harus mengerti, kita harus paham. Kita harus punya argumen, ngerti dan jelas. Inilah kenapa ketika ada orang berdebat dalam perkara muamalat, ada yang mengatakan ini halal, misalnya ada yang mengatakan ini haram, maka yang harus mendatangkan dalil adalah yang mengatakan itu adalah perkara untuk menjelaskan argumen alasan kenapa dia berkesimpulan demikian. Ini para mahasantri apa yang disebut dengan al-muamalatu tubna ala mura'atil ilali wal masalih. Kemudian penulis melanjutkan statement Al-Imam Syatibi yang mengatakan tadi al-asl fil ibadat bin nisbah lil mukallaf at-ta'abbud duna al-iltifat ilal ma'ani wa aslul adat al-iltifat ilal ma'ani wastadalla li hadzal asli. Paragraf berikutnya penulis menjelaskan apa argumen daripada Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Wastadalla li hadzal asli bi istiqra' nusus syari'atil islamiyah. Wastadalla li hadzal asli
باستقراء نصوص الشريعة الإسلامية فهي تدل دلالة قاطعة على أن الشارع قصد من الأحكام مصالح العباد فهي تدل دلالة قاطعة على أن الشارع قصد من الأحكام مصالح العباد والأحكام العاديات أو المعاملات تدور معها حيثما دارت Nah, penulis menjelaskan kenapa argumen istadalla li hadzal asli. Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan tadi kaidah tersebut berdasarkan istiqra'in nusus syariatil islamiyah. Kajian, pemahaman, kesimpulan yang dipahami dari pada teks-teks yang dijelaskan dalam syariat kita, teks Al-Quran istiqra, ketika kita mengkaji, meneliti, membahas, dan mentadabburi nusus tersebut, disimpulkan bahwa semuanya dalam teks-teks tersebut menunjukkan kepada kita. Fa'iyata dulu dilalatan qati'atan, nusus syariah tersebut. Semuanya menjelaskan kepada kita, dilalah qati'ah, sebuah kepastian. Apa yang pasti? Bahwa anna syari'a, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuat syariat, ala anna syari'a, dari nusus tersebut bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala asy-syari' qasada minal ahkami, berkehendak daripada hukum-hukum yang disyariatkan tersebut, apa yang dikehendaki, apa yang dituju, masalihal ibad, maslahat buat hamba-hambanya. Maslahat buat hamba-hambanya. Jadi inilah kata kunci, salah satu argumen ataupun alasan kenapa tadi Al-Imam Syatibi mengatakan alasu fil ibadat bin nisbah lil mukallafid tabudun al-iltifat ilal ma'ani wa aslul adat al-iltifat ilal ma'ani. Bahwasanya syariat itu bertujuan dari hukum-hukum tersebut apa yang dikatakan masalihal ibad. Atau dengan istilah sekarang, para ulama menyimpulkan kata kunci yang pokok, kata kunci dasar dalam perkara maqasidus syariah adalah maslahat. Nah, ketika kita berbicara maslahat dalam konteks muamalat, wal ahkamul adiyatu awil muamalat taduru ma'aha haitsuma darat, wal ahkamul adiyatu awil muamalat taduru ma'aha haitsuma darat. Hukum-hukum muamalat atau yang dikatakan adiyat ini akan porosnya adalah di mana di situ ada maslahat, maka pasti hukum muamalat itu menjelaskan. Dia berputar mengikuti di mana ada maslahat tersebut. Maka ini yang menjadi salah satu pijakan dasar di dalam perkara muamalat tersebut. Kalau di situ ada maslahat, pasti hukumnya tersebut. Ketika ini diputuskan dalam perkara muamalat, pasti di situ gara-gara pertimbangan apa yang dikatakan al-maslahat. Contohnya, fatara syai'al wahid. Kita memperhatikan satu urusan, fatara syai'al wahid. Yumna' fi halin la takunu fi maslahah. Fa idza kanat fi maslahatun jaza. Fatara syai'al wahida yumna'u fi halin la takunu fi maslahatun. Fa idza kanat fi maslahatun jaza. Maka kita memperhatikan satu urusan. Fatar syai'al wahid, satu perkara. Bisa jadi satu, bukan dia adalah satu perkara. Dia yumna fi'alin, bisa jadi dilarang dalam kondisi tertentu yang tidak ada maslahat di dalamnya, maka dia dilarang. Yumna fi'alin la takunu fi maslahat. Tidak ada di situ maslahat, maka dia dilarang. Walaupun demikian, kalau dalam syai'ul wahid tersebut masih hal yang sama. Faidakan kalau di dalamnya terdapat suatu maslahat, maka dia diperbolehkan. Jadi satu urusan, satu kasus, kalau di situ ada maslahat, dia dibolehkan. Kalau di situ kagak ada maslahat, dia tidak dibolehkan. Apa kasusnya? Nah, ini yang menarik. Nanti mungkin contoh-contoh yang lain aplikasinya ini mungkinlah wallah alam bisawab karakter daripada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kenapa diambil A, B, C, D, F, G?
pasti di situ gara-gara adanya yang dikatakan maslahat. Suatu yang sama di tempat lain bisa jadi berbeda karena apa? Bisa jadi di situ gara-gara tidak ada maslahat. Contoh dalam hal ini, wa matsala lidzalika, contoh dalam perkara ini, perkara yang dikatakan yumna fi halin la takunu fi ma sawizakan fi jaza, wa matsala lidzalika, mencontohkan dalam urusan ini bibai'id dirham bidirham ila ajalin. Wa matsala lidzalika bibai'id dirhami bidirhami ila ajalin. Bai'ud dirham, menjual dirham dengan dirham yang itu kan, dengan ataupun secara ajal, secara tempo, tidak dengan tunai, menjual dirham dengan dirham, fa innahu yumna. Itu kagak boleh. Dilarang. Apa yang dilarang? Bai'ud dirham bidirham ila ajalin. Atau jual di sini menggunakan kata-kata bibai'id dirham, menukar dirham dengan dirham tidak tunai, maka itu adalah perkara yang dilarang. Harusnya tunai. Ini satu hal. Padahal fihin, pada saat yang sama atau dari sisi lain, anna qardad dirhami bidirhamin ila ajalin yajuz. Meminjamkan qard, tadi kata kuncinya bai dirham bidirham ila ajalin la yajuz fa innahu yumna. Fi hin, di sisi lain, qardud dirham, meminjamkan dirham bidirhamin, dengan dirham juga, ila ajalin, sama-sama ila ajal, sama-sama dirham, sama-sama ila ajal, sama-sama dirham. Cuman yang satu bai'ud dirham bidirham ila ajalin, itu kagak boleh. Yang satu adalah bukan bai'ud dirham bidirham, qardud dirham bidirham, cuman sama-sama dirham dengan dirham ila ajalin. Kata kuncinya sama-sama dirham dengan dirham, sama-sama dengan ila ajalin. Tapi yang satu yumna, yang satu yang dikatakan qardud dirham bidirhamin ila ajalin yajuz. Padahal sama-sama dirham dengan dirham, sama-sama ila ajalin. Kenapa yang satu yumna? Kenapa yang satu yajuz? Wajhul farqi bainahuma kama qala Syekh Muhammad Darraz rahimahullahu taala. Kemudian penulis Dr. Muhammad Utsman Syubair hafizahullah taala menjelaskan kenapa kok berbeda itu antara dirham bidirham ila ajalin yumna dengan dirham bidirham ila ajalin yajuz. Wajhul farqi bainahuma kama qala Syekh Muhammad Darraz rahimahullah ta'ala. Kemudian kenapa, apa perbedaan antara yang pertama dengan kedua, walaupun sama-sama dirham bidirham dan sama-sama ila ajali? Maka perbedaannya para mahasantri rahimakumullah ajma'in, wajhul farqi bainahuma kama qala Syekh Muhammad Darras annal bai'a fihi minal musyahati wal mughalabati وأن البيع فيه من المشاحة والمغالبة وقصد الاستفادة المالية بخلاف القرض الذي هو لوجه الله خاصة ففيه تزكية نفس المقرض كالصدقة وفيه تنفيس كرب الناس. Maka perbedaan di antara keduanya ya dari kasus yang dikatakan bai'ud dirham bidirham ila ajalin dia dilarang, sedangkan qardud dirham bidirham ila ajalin yajuz. Perbedaan keduanya bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Darras bahwa jual beli di dalamnya itu ada unsur musyahati wal mughalabati wa qasdil istifadatil maliyah. Karakter jual beli adalah di situ ada unsur kita hitung-hitungan pelit. Orang-orang pelit itu kan biasanya dikatakan hitung-hitungan. Musyahah, syai pelit, hitung-hitungan. Wal mughalabah, pengen mendapatkan, ini karakter jual beli. Karakter jual beli adalah musyahah, hitung-hitungan. Wal mughalabah, pengen menang. Apakah kita sebagai penjual kita pengen menang, ataukah saya beli pengen menang. Wa qasdil istifadah. Dan tujuan lain atau karakter jual beli, tujuannya adalah kita mendapatkan manfaat harta. Qasdul istifadatul mali, mendapatkan keuntungan, mendapatkan, kalau penjual pengen mendapatkan keuntungan yang banyak, kalau misalnya pembeli dia ingin mendapatkan
manfaat sebesar-besarnya dengan harga yang sekecil-kecilnya daripada barang yang dia miliki. Ini karakter yang dikatakan jual beli. Yang itu dicontohkan bai'ud dirham bidirham ila ajalin, maka dia dilarang. Sedangkan al-qard yang dikatakan qardud dirham bidirhamin ila ajalin yajuz. Sedangkan qard karakternya para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia karakternya adalah liwajhillahi khassah. Liwajhillahi khassah. Semata-mata hanya khusus gara-gara Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya musyahah wal mughalab wa qusdul istiba, tapi liwajhillahi khassah. Maka karakter al-qard di dalamnya apa yang dikatakan tazkiyatu nafsil muqridi. Tazkiyatu nafsil muqridi, membersihkan jiwanya orang yang ngasih pinjam, orang yang mengeluarkan dan minjamkan uang, mirip dengan sedekah. Di sisi lain di situ juga terdapat tanfis qurabin nas, membantu memberikan solusi perkara urusan manusia. Ini para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan maka itulah perbedaan antara yang dikatakan bai'ud dirham bidirham ila ajalin fa innahu yumna, sedangkan qardud dirham bidirham ila ajalin fa innahu yajuz. Salah satu karakter yang berbeda. Wa minan nusus, argumen lain allati tadullu, ini masih ingin jelaskan dasar kenapa Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala tadi menjelaskan tentang al-adsu fil ibadat dunal iltifat ilal ma'ani wa amal fil adat al-iltifat ilal ma'ani. Wa minan nusus allati tadullu ala mura'atil ilali wal masalihi, ayat-ayat ataupun dalil lain yang menunjukkan bahwasanya syariat ini ataupun hukum syariat ini memperhatikan illat dan juga maslahat, mengakomodir, memperhatikan concern ataupun didasari oleh illat dan maslahat, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29, wala ta'kulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wa qauluhu ta'ala innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Dua ayat ini menjadi salah satu menjadi bagian daripada nusus teks-teks yang menegaskan bahwa perkara-perkara muamalat itu berdasarkan apa yang disebut tadi mura'atul ilal wal masali. Masyahid. Ma wajhu syahid minal ayat. Wallahu alam bisawab, yang kita pahami asyahid minal ayat di ayat yang pertama di surat An-Nisa adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala bil batil. Bil batil. Boleh kita makan al-aqlul amwal bainana, tapi kagak boleh kata bil batil. Kenapa? Karena kalau batil itu kan berarti alasan curang, berarti kagak ngikutin ketentuan, curang. Nah, ini yang harus dihindarin, kagak boleh. Kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena caranya dengan bil batil, maka dilarang. Di asyahid minal ayat tsaniyah, asyahid daripada ayat yang kedua yang dikutip dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 91, qaulu ta'ala innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Asyahid ma huwa syahid fil ayat. Ayat yang kedua, syahidnya adalah kata kuncinya yang relevansinya dengan tema yang kita bahas hari ini adalah kata-kata al-adawata innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, kata-kata adawata wal baghdha. Kenapa khamr dan maisir dilarang? Khamr dan maisir dilarang di dalam ayat Al-Qur'an gara-gara khamr dan maisir bisa menimbulkan apa yang disebut dengan al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Dan sekarang kita menjadi saksi, orang kalau banyakkan khamr dan maisir, pasti di antara mereka akan terjadi al-adawata wal baghdha. Fa idza kanat ahkamul muamalati, paragraf berikutnya. Fa idza kanat ahkamul muamalati taduru ma'al maslahati allati qasadaha asy-syari'u min tashri'il hukmi allati qasadaha asy-syari'u
min tashri'il hukmi fa innahu la budda min taghyiril hukmi idza taghayyaratil maslahatu aw asbaha la yuhaqqiqu maqsud asy-syari' aw asbaha la yuhaqqiqu maqsud asy-syari' wa lihadza qarrara al-Imam Al-Izz ibn Abdussalam rahimahullah ta'ala sultanul ulama kullu tasarrufin taqa'ada an tahsili maqsudihi fahuwa batilun. Kullu tasarrufin taqa'ada an tahsili maqsudihi fahuwa batilun. Nah, setelah tadi kita memahami apa yang disebutkan oleh penulis, argumen-argumen ataupun dalil-dalil teks-teks nusus syariah, maka dapat disimpulkan kalau ahkamul muamalat, jika ahkamul muamalat tersebut dia porosnya, pijakannya, dasarnya adalah maslahat yang diinginkan oleh syari daripada ketentuan tersebut, maka konsekuensinya la budda min taghyiril hukmi idza taghayyaratil maslahah. Dituntut terjadinya perubahan hukum kalau maslahatnya berbeda atau berubah, atau dulu kagak ada maslahat dilarang, sekarang ada maslahat dibolehkan, atau sebaliknya dulu ada maslahat dibolehkan, sekarang udah kagak ada maslahat lagi maka dilarang. Aul asbala yuhaqqiq maqsud syari'. Inilah argumen, inilah kenapa di sini dikutip statement Al-Izz, kaidah yang disampaikan oleh Sultan Ulama Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah ta'ala, kullu tasarrufin taqa'ada an tahsili maqsudihi fahuwa batilun. Kullu tasarrufin taqa'ada an tahsili matlubihi fahuwa batilun. Segala bentuk tindakan yang sudah taqa'ud artinya tidak mampu lagi merealisasikan tujuannya, maka dia batil. Ataupun tadi yang dikatakan karena tidak ada maslahatnya lagi, maka udah berubah hukum. Tasarruf, tindakan perbuatan. Kullu tasarruf yang dia tidak mampu untuk merealisasikan tujuannya, maka dia dikatakan batil. Gara-gara misalnya syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, dia berarti kagak mampu untuk merealisasikan tujuannya, fahuwa batilun. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, wa qala Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, wa qala Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, an-nazaru fi ma'alatil af'ali mu'tabarun maqsudun syar'an kanatil af'alu muwafiqatan aw mukhalifatan. An-nazaru, wa qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, an-nazaru fi ma'alatil af'ali mu'tabarun maqsudun syar'an kanatil af'alu muwafiqatan aw mukhalifatan. An-nazaru fi ma'alatil af'ali mu'tabarun maqsudun syar'an kanatil af'alu muwafiqatan aw mukhalifatan. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam perkataannya, ketika kita memperhatikan ataupun melihat, mengkaji, memahami ma'alatil af'al, tujuan daripada perbuatan-perbuatan tersebut, itu adalah perkara yang mu'tabarun, diakui, kemudian maksudun, dituju oleh syariat tersebut. Apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak? Wa dzalika annal mujtahid la yahkumu ala fi'lin min al-af'ali sadira 'anil mukallafin ba'da nadhari wa dzalika annal mujtahid. Maksudnya apa? Seorang mujtahid la tidak menghukumi perbuatan seorang yang timbul dari seorang anil mukallafin bil iqdam, apakah dia kerjakan, awil ihjam, atau dia tidak lakukan. Dia kerjakan atau dia tidak lakukan, illa, kecuali setelah dia, illa ba'da nadharihi ila ma ya'ulu ilaihi dzalikal fi'lu, kepada ujung ataupun keinginan ataupun endingnya dari perbuatan tersebut. Faqad yakunu, bisa jadi perbuatan tersebut masyru'atan, dia faqad yakunul fi'l, faqad yakunu masyru'an, faqad yakunu masyru'an, bisa jadi perbuatan tersebut adalah masyru' li maslahatin fihi tustajlab, gara-gara ada sebuah maslahat yang dihadirkan, au li mafsadatin tudra, atau dengan kata lain gara-gara ada sebuah keburukan yang dihindari. Jadi perbuatan tersebut disyariatkan gara-gara di situ ada maslahat yang dihadirkan,
atau kerusakan, keburukan yang dihindarkan. Walakin lahu ma'alun ala khilafi ma qasada minhu. Walakin lahu ma'alun ala khilafi ma qasada minhu. Tapi dia punya apa yang dikatakan ma'al, ending atau tujuan yang berbeda dari apa yang diinginkan. Wa qad yakunu ghairu masyru'in limafsadatin tansha'u anhu aw maslahatin tandafi'u bihi walakin lahu ma'alun ala khilafi dzalika. Ini pemahaman saya nanti harus dikoreksi lagi dari kiasan tersebut nih. Karena ini apa yang dikatakan oleh Imam, penjelasan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi. Sesuatu tersebut dia tidak disyariatkan. Gara-gara tentunya ketika tidak disyariatkan, gara-gara ada sebuah keburukan yang timbul atau sebuah maslahat yang tertolak atau terhindar, kagak ada masalah ternyata tersebut, tapi dia ini walakin lahu ma'alun ala khilafi dzalik. Tapi dia punya tujuan yang berbeda dari apa yang tadi disebutkan. Maka dalam perkara ini, dua kasus ini, kasus-kasus tadi yang disebutkan, maka kita nggak bisa yang dikatakan fa idza utliqal qawlu fil awwali bil masyru'iyyah farubbama adda istijlabul maslahati fihi ila mafsadatin tusawil maslahata aw tazidu 'alayha fayakunu hadha mani'an min itlaqil qawli bil masyru'iyyah. Wa kadzalika idza utliqal qawlu fi tsani bi 'adamil masyru'iyyati ila mafsadatin tusawi aw tazid fala yusbih itlaqul qawli bi 'adamil masyru'iyyah wa huwa majalun lil mujtahidi sa'bul mawridi illa annahu 'azbul madaqi mahmudul ghabbi. Saya nggak kelihatan di bawahnya tersebut, dinaikin sedikit. Illa annahu 'azbul madaqi mahmudul ghabbi. Lanjut ini statement yang dikutip dari Al-Imam Asy-Syatibi. Ini suatu yang penting ataupun suatu yang sangat mendasar atau disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, yang menuntut kepada kita kehati-hatian, yang menuntut kepada kita sebuah pemahaman apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Maka tidak semata-mata melihat secara sederhana, kemudian juga bagaimana di situ yang dikatakan di sini kata Imam Syatibi. Kalau kasus yang pertama, tidak kita bisa mutlakkan atau bebaskan, ataupun kita mengatakan pada perkara yang pertama tersebut disyariatkan, kemudian dengan itu bisa jadi menyebabkan hadirnya maslahat, kehadiran maslahat tersebut menimbulkan kepada sebuah mafsadat yang sama ataupun melebihi. Maka kita tidak menjadikan itu semena-mena menghalangi perkataan itu bahwasanya itu adalah perkara yang disyariatkan. Begitu juga kalau di dalam kasus yang berikutnya. Kalau kita mengatakan dalam perkara yang berikutnya tidak disyariatkan bi'adamil masyru'iyyah, maka itu bisa jadi menyebabkan adanya sebuah mafsadat yang lebih, menolak adanya mafsadat ataupun menolak mafsadat yang lebih ataupun melebihi. Maka tidak bisa kita mutlakkan dengan mengatakan itu tidak perkara suatu yang tidak disyariatkan. Nah, ini adalah ranahnya seorang mujtahid yang Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan ini bukan perkara ringan. Ini bukan perkara mudah. Ini yang dikatakan sa'bul mawrid. Ini yang di sini dituntut, ataupun perkara yang dikatakan wa huwa majalun lil mujtahidi sa'bul mawridi illa annahu azbul madaqi mahbudul ghabbi jarin ala maqasid syariah. Ini kata kunci lain menggambarkan perkara yang tadi, karena tadi ini ingin maslahatnya tersebut, apakah ini benar-benar maslahat atau maslahat yang mungkin dia sebenarnya bukan maslahat, tapi gara-gara kepentingan dirinya dia katakan itu maslahat. Maka ini yang disimpulkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ini adalah ruang lingkup ranahnya seorang mujtahid, dan ini adalah perkara yang dikatakan sa'bul mawrid. Gak mudah, tidak mudah untuk kita bisa menyimpulkan atau dituntut kehati-hatian.
Hanya saja ini ada penggodanya. Dia tuh yang dikatakan azbul madaqi. Rasanya itu manis. Rasanya itu manis. Bisa jadi sekarang dia merasakan manisnya tersebut, rasa tersebut cuman dampaknya tersebut. Nah, yang tidak kelihatan saat ini bisa jadi berbeda dengan rasa manis tersebut. Wallahu alam. Dan ini harus tentunya sesuai dengan apa yang dikatakan maqasid asy-syariah. Apa yang dikatakan sesuai dengan maqasid syariah. Wajarin ala maqasid syariah. Wa minal amsilah, tadi secara teori. Kemudian dijelaskan di dalam paragraf berikutnya, wa minal amsilati ala dzalika, contoh dari perkara yang tadi, annas sahabata, wa minal amsilati ala dzalika annas sahabata radhiyallahu anhum talabu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusa'ira lahumus sil'a. Talabu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusa'ira lahumus sil'a lamma ghala as-si'ru farafadha. Lamma ghala as-si'ru farafadha wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal musa'irul qabilul basitu wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal musa'irul qabilul basitu wa fi asri tabi'ina wajadna minal fuqaha man qala bi jawazit tas'iri iltifatan ilal illati wal maqsadi. Contoh dari teori, mungkin untuk lebih jelasnya penulis gimana? Contohnya kayak gimana? Suatu yang dahulu bisa jadi gara-gara suatu itu, gara-gara ada maslahat, suatu itu dibolehkan, gara-gara maslahat tersebut kagak ada, suatu itu dihilangkan. Contohnya apa? Contohnya minal amsilah, contohnya adalah dulu sahabat-sahabat ridwanullah alaihim pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi menetapkan harga, menentukan harga ketika harga-harga tinggi. Ini kan suatu yang bisa Nabi tetapkan harga. Nabi penguasa, Nabi pimpinan ketika harga-harga tinggi. Lamma ghalas si'ru ayyusa'ir muslim lamma ghalas si'ru. Cuman Nabi Muhammad ketika melihat di situ realitas dan kondisinya, Nabi Muhammad sikap. Padahal itu sahabat yang minta. Rasulullah dia ngadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang harga-harga yang tinggi saat itu. Kemudian Nabi Muhammad, apa sikap yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW? Farafadha. Nabi Muhammad menolak. Nabi Muhammad menolak. Menolak untuk apa? Menolak rafadhan Nabi SAW an yusa'ira lahum sila'. Menolak Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan harga kepada sahabat-sahabat, menentukan harga berdasarkan permintaan sahabat. Farafadha. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innallaha huwal musa'iru al-qabidu al-basitu. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-musa'ir, yang menetapkan harga, al-qabidu yang menyempitkan, yang al-basitu yang meluaskan. Jadi ini ada tulisan apakah kata al-musa'ir ismun min asma'illahil husna, karena al-qabid al-basit kita udah sama-sama tahu ismun min asma'illahil husna, tapi kita belum pernah dengar atau jarang dengar apakah al-musa'ir ismun min asma'il husna. Tapi di sini disebutkan, disandingkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-musa'iru al-qabid al-basit. Ini di zaman Nabi. Terus di zaman generasi tabi'in. Nah, ini lihat. Ini ada dua kondisi pada tema yang sama. Tema menetapkan harga tas'ir. Di zaman Nabi menolak. Tapi di zaman generasi tabi'in, wa fi asri tabi'in. Tapi di zaman generasi para tabi'in, ternyata para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajadna minal fuqaha, wajadna dalam generasi pada baru dua generasi sahabat dengan generasi tabi'in. Kondisinya berbeda. Sehingga para fuqaha minat tabi'in mengatakan jawazut tas'ir, boleh itu menetapkan harga. Jadi Nabi menolak untuk memutuskan untuk menetapkan harga, tapi para fuqaha dalam generasi tabi'in mengatakan jawazut tas'ir. Padahal tadi Nabi rafadha, menolak. Tapi kenapa nih tabi'in jawazut tas'ir, fuqaha tabi'in bolehkan tas'ir? Kenapa? Iltifatan ilal illati wal maqsadi, memperhatikan kondisi, karena ada argumen, karena ada tujuan, yang tentunya tujuannya juga ada maslahat. Atau dengan kata lain, Nabi Muhammad menolak karena di situ tidak ada maslahat. Fuqaha tabi'in, para ulama-ulama di generasi tabi'in rahimahullah taala
menetapkan adanya tasyir gara-gara di situ ada illat dan wal maksad ataupun maslahat tersebut. Contoh lain, jadi kasus yang sama tadi, tasyir di zaman Nabi ditolak, ternyata di zaman fuqaha tabi'in mereka membolehkan. Emang terus fuqaha tabi'in bertentangan dengan Nabi? Bukan, mereka ngerti juga. Mereka tahu hadis-hadis Nabi tersebut, mereka baca hadis-hadis Nabi tersebut, mereka pahami. Tapi inilah yang dikatakan tadi, mereka memperhatikan di sini maslahatnya. Nabi menolak karena Nabi melihat di situ terdapat maslahat, sedangkan fuqaha tabi'in membolehkan karena di situ juga terdapat maslahat. Jadi kata kuncinya tadi, al-muamalatu tubna ala mura'atil ilali wal masalih. Contoh yang lain, wa minha ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain dikatakan dalam paragraf berikutnya. Contoh lain dari tadi ketetapan tadi, kesimpulan tersebut ataupun argumen tentang bahwasanya al-muamalat tubna ala mura'atil ilal wal masalih. Wa minha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat masyhur, yang kita sudah mafhum, sering dengar bahwasanya Nabi melarang yang namanya jual beli gharar. Fi hin, nah wajadna minal fuqaha, padahal ada ahli fikih, man ajaza minal buyu ma fi ghararun la yufdi adatan ila niza iltifatan ila illatin nassi wa hikmatihi wa qasdihi. Nah, Nabi udah jelas dalam hadis yang sangat terkenal dan masyhur bahwasanya Nabi Muhammad SAW nahan bil ghair, tapi ada para fuqaha, para ahli fikih tersebut yang dikatakan di sini membolehkan yang namanya al-buyu fihi ghararun, ada jual beli yang diperbolehkan walaupun di situ terdapat gharar yang tidak menyebabkan terjadinya la yufdi adatan ila an-niza', yang tidak menyebabkan terjadinya perselisihan, la yufdi adatan ila an-niza', la yufdi adatan ila an-niza' iltifatan ila illatin nassi wa hikmatihi wa qasdihi. Ya, jadi karena memperhatikan illat ataupun memperhatikan hikmah dan tujuannya. Jadi sama seperti yang tadi kasus yang pertama. Di atas Rasulullah SAW menolak untuk tasyir, di sini Rasulullah SAW melarang adanya gharar, tapi ada para ahli fikih yang membolehkan adanya jual beli yang di situ ada unsur gharar selama tadi tidak menyebabkan terjadinya an-niza'. Kenapa membolehkan para fuqaha tersebut? Karena memperhatikan illatin nassi, karena dia memperhatikan kepada alasan, hikmah ataupun maslahatnya. Dulu Nabi melarang gara-gara ada maslahat di situ. Sekarang maslahatnya tersebut dalam tanda kutip misalnya udah bisa diakomodir ataupun udah bisa ditolerir, atau ada illatun nas yang tidak berbeda dengan kasus yang ada di zaman Nabi, maka mereka membolehkan yang dikatakan minal buyu ma fihi ghararun la yufdi adatan ila niza iltifatan ila illatin nassi. Halaman berikutnya sebelum nanti kita mendengarkan ta'liq dan komentar takmilah daripada Ki Hasan yang sudah. Nah, wa minha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il ma'dum. Contoh lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya bai'ul ma'dum, jual beli ma'dum. Jual beli yang barang-barangnya tidak ada. An bai'il ma'dum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il ma'dum. Fi hin wajadnahu sallallahu alaihi wasallam ajazal istisna wa dzalika li hajatin nas ilaihi wa jiryanil 'urfi bihi wa qillatin niza' fihi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kita memahami, Nabi melarang jual beli yang barangnya tidak ada. Kalau objek barangnya tidak ada, yang dikatakan bai'ul ma'dum. Tapi kita mendapati juga bahwasanya bai'ul ma'dum nggak boleh oleh Nabi Muhammad, dilarang kalau objek jual belinya tidak ada. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad membolehkan apa yang disebut dengan istisna. Apa yang disebut dengan istisna? Apa itu istisna? Jual beli yang barangnya belum ada juga. Jual beli istisna. Kita sama-sama mengetahui jual beli istisna barangnya belum dibikin. Nah, kenapa dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena itu dikatakan hajatun nas, ada kebutuhan dalam objek tersebut, ada kepentingan, ada hajat. Kemudian karena jiryanil urf, dan menjadi kebiasaan, ada berlakunya, ada objek-objek yang harus istisna. Dia bukan dikategorikan bai'ul ma'dum. Kemudian yang satu lagi yang dikatakan waqillatul niza',
tidak adanya perselisihan dalam perkara tersebut. Ini beberapa contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis daripada yang pertama yang tadi dikatakan at-tas'ir, kemudian an-nahy an bai'il gharar, kemudian nahy an bai'il ma'dum. Ternyata itu semuanya berdasarkan apa yang dikatakan illah wal masalih, mura'atul illal masalih. Ketika di situ terdapat ilat dan ada ilat dan maslahat dia dituntut untuk dilarang, maka dia dilarang. Karena maslahatnya tersebut hilang, maka dia ataupun bisa jadi statusnya berubah. Bisa jadi statusnya berubah, di mana di situ ada maslahat. Berdasarkan ini, kemudian terakhir dikutip statement daripada ulama kontemporer yang lain, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Ali Al-Qurhadaghi. Maka di sini kata wa min hadzal muntalaq qala Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala, berdasarkan poin ini ataupun pijakan ini, Al-Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan wa min ajli dzalik la yajidul faqihul muslim la yajidul faqihul muslimul mu'asiru harajan diniyan. Atas dasar ini seorang faqih yang kontemporer, seorang faqih saat ini, dia tidak akan mendapatkan harajan diniyan, suatu hal, suatu aib atau suatu cacat keagamaan, kalau misalnya dia ingin mencari bukan suatu yang tercela, bukan suatu yang jelek dan buruk, haraj, bukan suatu dosa dalam agama, kalau ada seorang faqihul muslim al-mu'asir, seorang yang fokus dalam bidang fikih, untuk dia mengkaji, meneliti, mencari ilat atau hikmah atau tujuan di dari misalnya dalam perkara ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi misalnya mengutip hadis Nabi yang melarang. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minal alil wal hikmah wal hadab min wara'in nahi fil hadis la tabi' ma laysa indak. Ada hadis yang terkenal disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Saya lupa sahabatnya tersebutnya. Nabi Muhammad Hakim bin Hizam, sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Hakim bin Hizam? La tabi' ma laysa indak. Jangan jual apa yang Anda belum kuasai atau Anda memiliki. Kita, kata Yusuf Qaradawi, cari ini apa nih alasan Nabi, ilatnya apa kok sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Faqad yazharu lahu wallahu alam. Ini statement Yusuf Qaradawi. Faqad yazharu lahu wallahu alam annal maqsud saddu zara'i ila tanazu'. Faqad yatawarratu fil irtibat wal ittifaq ala bai'i ma laysa 'indahu thumma la yajidu fi as-suq wa ya'jizu an taslimihi wa huna yahduthu an-nidha' alladhi yahrisu al-islamu ala man'ihi wa la siyama anna suq al-madinah fi dhalika al-waqt kanat jidda mahdudah. Nah, Yusuf Qaradawi mengatakan bisa jadi sahabat Hakim bin Hizam ataupun Nabi Muhammad SAW melarang sahabat Hakim bin Hizam untuk la tabi' ma laysa indak, tujuannya adalah sadduz zara'i ila tanazu. Sadduz zara'i ila tanazu. Jadi ini ilat ataupun hikmah kata Yusuf Qaradawi tentang hadis Nabi Muhammad la tabi' ma laysa indak. Apa itu? Sadduz zara'i. Blocking the means. Mencegah, menutup jalan terjadinya perselisihan. Faqad yatawarratu fil irtibat wal ittifaq ala bai'i ma laysa indah, karena dikhawatirkan ketika dia sepakat untuk menjual suatu barang yang tidak dia miliki, kemudian dia belum kuasain, kemudian setelah itu dia nanti saya nyari di pasar, ternyata faqad yatawarratu fil irtibat wal ittifaq ala bai'i ma laysa indahu. Kemudian ternyata ketika dia pergi di pasar, dia kagak dapetin tuh barang. Tadi dalam benak dia, wah ini barangnya ada nih di pasar nih, banyak dan seterusnya. Padahal dia belum beli, belum dikuasain. Kemudian dia sepakat udah deal. Kemudian dia akan jual. Karena apa? Dia udah, wah ini udah ketemu, saya ketemu akan di pasar tersebut. Ternyata ketika dia di pasar, dia kagak temuin tuh barang. Apa artinya? Dia kagak bisa menyerahkan barang yang diinginkan. Faqad ya'jizu an taslimihi. Terus gimana? Kalau kayak gitu, maka terjadi yang dikatakan an-niza'. Kata pembeli, udah dikasih duitnya. Mana barang yang Anda akan dihadirkan? Ternyata dia tidak bisa hadirkan barangnya tersebut.
Maka disinilah terjadi perselisihan, dan Islam, para masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat menjaga jangan sampai terjadi niza. Apalagi kalau kita lihat di sisi lain, Suqul Madinah, pasar kota Madinah saat itu kanat jidda mahduda, sangat terbatas. Artinya apa? Ya mungkin ada tantangan lain di kondisi saat itu. Artinya apa? Mungkin wallahu alam masih banyak dikuasai mungkin pedagang-pedagang yang bukan dari muslim. Fa idza tasawwarna al-an. Nah, itu soalnya dulu. Kemudian kalau sekarang kita bandingkan dengan kondisi sekarang, kata Yusuf Qaradawi. Fa idza tasawwarna al-an anna al-wada'a mukhtalif. Kondisinya berbeda. Wa anna tajirul an wa anna tajirul an. Pedagang sekarang saat ini yastati', dia dengan mudah biwasitatil hatif awit telex, dia dengan mudah dengan perantara telepon atau sarana lain, telex di sini saya atau al-ittisal, komunikasi bi aswaqil alam, dengan pasar-pasar yang ada di dunia di mana-mana, fi burhatin yasiratin wa syira'i ma yuridu syira'ahu. Sekarang zamannya udah beda. Gak kayak dulu di pasarnya Madinah sebagaimana yang terjadi daripada sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Sekarang zamannya beda. Dia dengan mudah dengan perangkat sarana telekomunikasi untuk berhubungan dengan dunia pasar dunia, fi burhatin yasiratin, dalam waktu yang singkat, dan membeli apa yang diinginkan. Au hajzi ma yuridu hajzahu min sila'in fil waqti alladhi yuhaddiduhu faqad tajidu anna maqsudan nahyi huna ghairu mutahaqqaq. Kata Yusuf Qaradawi, kalau kita sekarang melihat kondisinya, zaman udah berbeda, dia bisa membeli apa yang diinginkan pada waktu yang cepat, dia bisa membooking barang yang diinginkan pada waktu yang telah ditetapkan, maka kita bisa memahami bahwasanya tujuan larangan Nabi, tujuan dulu Nabi melarang tadilah tabi malaysa indak, itu tidak ghairu mutahaqqaq, tidak terjadi pada kondisi saat ini. Wa anna syai'al mahzur, sesuatu yang dilarang, huna wa huwa al-'ajzu an taslim min niza' ma'mun. Yang dulu oleh Nabi Muhammad SAW dilarang, apa itu? Jangan sampai kalau Anda menjual sesuatu yang Anda belum miliki, Anda nggak mampu menyediakannya, menyerahkannya, taslim. Maka sini udah kagak terhindar. Yang dulu dilarang oleh Nabi adalah tujuannya sebenarnya al-'ajzu an taslim, tidak membuat menyerahkan. Dan ini sekarang terhindar dengan kondisi tadi yang sudah disebutkan. Maka ini yang dikatakan itu nggak tepat kalau kita memahaminya dengan kondisi tadi, la tabi ma laysa indak. La tabi ma laysa indak. Terakhir dalam paragraf berikutnya, qala Dr. Muhyiddin Ali Al-Qarhadaghi hafizahullah taala fi bayan, dalam bukunya ini juga yang dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Ali Al-Qarhadaghi ketika menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang sama, la tabi ma laysa indak. Apa maksudnya? Fi ma'na hadisin nahyan bai ma laysa indal insan. Itu maksudnya, kata Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarhadaghi, yanhasiru fin nahyi an bai syai'in muayyan. Yanhasiru fin nahyi an bai syai'in muayyan ghairi mamlukin li ba'ihi yakunu ala khataril husuli alaihi bi ayyabi'ahu li syakhsin summa yazhabu ila suqi fa yabhathu anhu wa idza wajadu yashtari thumma yusallimu ila al-mushtari wa hadha ghararun wadihun wa jahalatun fahishatun tuaddi ila an-niza' baina at-tarfayn haitsu yaqulu al-mushtari laysa hadha walladhi talabtuhu li'annahu lam yarawhu li'annahu lam yurihi wa la wasafa lahu bil awsaf al-matlubah walidhalika law wasafa lahu bil awsaf al-matlubati fayakunu bay'an 'ala as-sifati aw salaman au istisna'an. Kata Dr. Muhyiddin Ali Al-Qarhadaghi, maksud daripada larangan Nabi Muhammad SAW, la tabi ma laysa indak, itu maksudnya adalah melarang jual beli suatu an-nahyu an bai syai'in, suatu muayyan yang tidak dimiliki oleh penjualnya, yang dia ala khataril husul, beresiko untuk mendapatkannya kalau dia jual kepada orang lain tersebut. Artinya apa? Tadi dia belum puasai, belum memiliki, kemudian dia beresiko bisa jadi dia dapat itu barang atau tidak, kemudian itu dia apain? Dia jual barang yang tadi kondisinya demikian. Kalau misalnya ternyata nanti dia udah deal, dia udah sepakat, nah
kemudian dia pergi ke pasar, dia cari barang. Wa idza wajadahu, kemudian dia dapat, ketika dia dapat apa ininya? Resikonya kayak gimana? Dia udah cari, dia udah pergi ke pasar, dia dapatin tuh barang tersebut, kemudian diserahkan kepada pembeli, dan ini adalah gharar. Ini adalah perkara yang gharar, yang sudah jelas. Yang dikatakan gharar yang terang-terangan, dan juga jahalah, ketidakjelasan yang parah, yang menyebabkan akan terjadinya niza' bainat tarafain, dispute, persengketaan, perselisihan di antara dua belah pihak. Kenapa? Apa perselisihannya? Ketika pembeli dikasih barang tersebut, apa kata pembeli? Bukan ini yang saya maksud. Bukan ini yang saya maksud. Nah, ini kan, dan itu karena ini tadi barangnya belum ada tadi. Tapi kalau misalnya pembeli mengatakan, mendeskripsikan barang-barangnya tersebut dengan spesifikasi, maka ini para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan jual beli, yang dikatakan bai'an 'ala sifah, sesuai dengan karakternya, atau dengan kata lain salam, atau dengan kata lain istisna. Wallahu alam bisawab. Sedikit penjelasan tentang dalam ini, saya nggak menjelaskan perkara-perkara nahunya karena keterbatasan. Kalau nanti sama Kiai Hasanuddin biasa dijelasin tuh i'rabnya, mana jawabnya, dan seterusnya, karena memang beliau ahli nahu. Kita bukan ahli nahu, kita baru cuman bisa baca dikit-dikit doang. Jadi ini penjelasan yang disebutkan oleh penulis Dr. Muhammad Utsman Syubair tentang poin karakter fikih muamalah adalah tubna ala mura'atil ilali wal masalih, rasional, logis, make sense, masuk akal, ada penjelasan-penjelasannya, ada hikmah-hikmahnya, ada maslahat-maslahatnya. Haza wabillahi taufiq.